Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum patologi anatomi untuk S1 Kedokteran Umum, Sistema Endokrin dan Hematolimfoid. Sebelumnya silakan klik like dan subscribe serta komen serta share channel Jendela Patologi ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa penyakit yang sering terjadi pada kelenjar-kelenjar endokrin dan kelenjar getah bening, diantaranya adalah pituitary adenoma, struma adenomatosa, thyroiditis Hashimoto, struma de Quervain, thyroiditis Riedel, papillary thyroid carcinoma, lesi jinak pada kelenjar limfe yang terdiri dari reaktif follicular hyperplasia limfoid dan lymphadenitis tuberculosis, serta neoplasma granas pada kelenjar limfe, yang mana yang akan kita bahas adalah limfoma non-Hodgkin dan metastasis pada kelenjar getah bening. Ya, jadi yang pertama kita akan bahas tentang pituitary adenoma. Sebagaimana kita tahu ini merupakan neoplasma jinak yang tumbuh atau berasal dari kelenjar pituitari, yang mana neoplasma ini hampir hampir seluruhnya ini berasal dari kelenjar pituitari yang bagian anterior. Jadi kita refresh terlebih dahulu tentang anatomi dan fisiologi dari kelenjar pituitari, bahwa kelenjar pituitari terdiri dari dua lobus, ya, lobus anterior dan posterior, di mana yang anterior ini disebut atau nama lainnya adalah adenohipofisis, ya, sedangkan yang belakang, yang posterior adalah neurohipofisis. Karena kalau yang neurohipofisis dihubungkan dengan hipotalamus dengan serabut saraf, sedangkan kalau yang adenohipofisis dihubungkan ke hipotalamus dengan pembuluh darah, ya. Nah, pituitary adenoma ini adalah neoplasma yang hampir semuanya ini kasusnya ini awal berasalnya itu dari sel-sel pituitari yang ada di sebelah anterior, ya. Nah, sel-sel yang di anterior ini kita tahu dia menghasilkan hormon-hormon yang mengatur fisiologi hormon yang ada di bawahnya atau yang ada di perifer atau yang ada levelnya di bawah dari hipofisis. Di antaranya adalah FSH, LH yang mengatur sekresi hormon di kelenjar gonad, ya, baik itu ovarium maupun testis, ya. Ada lagi TSH yang mengatur sekresi hormon di tiroid, ada ACTH yang mengatur sekresi hormon di korteks adrenal, ya. Kemudian ada prolaktin yang mengatur sekresi air susu di kelenjar mame atau payudara, ya. Sedangkan kalau yang belakang ada oksitosin dan ADH, ya. Nah, begitu pula jika sel di sebelah anterior ini yang kemudian mengalami perubahan mutasi seperti itu, yang kemudian tumbuh menjadi neoplasma jinak, ya, yang disebut sebagai pituitary adenoma ini. Ketika dia jadi pituitary adenoma ini, maka dia akan ukurannya akan membesar, ya, yang mana secara makroskopik, ya, jika ukurannya ini diukur kurang dari 1 cm nodulnya, maka disebut mikroadenoma, ya. Kalau 1 sampai 4 makroadenoma, kalau lebih dari 4 cm diameternya disebut giant adenoma, ya. Sedangkan jika kelenjar ini membesar, ini bisa menimbulkan gejala-gejala yang utama adalah gejala hipersekresi dari hormon, ya, hipersekresi hormon, dan yang kedua adalah gejala penekanan ke jaringan sekitar atau SOL atau space occupying lesion. Yang pertama untuk sekresi hormon tergantung hormonnya sel apa yang kemudian tumbuh menjadi neoplasma, ya. Biasanya sel yang tumbuh menjadi neoplasma tidak semuanya kelima sel itu memproduksi kemudian tumbuh menjadi neoplasma semuanya. Biasanya cuma satu aja atau mungkin maksimal dua sel yang kemudian tumbuh menjadi neoplasma, ya. Tapi kebanyakan cuma satu sel aja. Misalnya sel yang produksi prolaktin saja, atau sel yang produksi growth hormone saja, atau sel yang produksi TSH saja, atau ACTH saja, atau FSH, LH saja, gitu, ya. Tidak mungkin ke 5 atau 6 hormon itu kemudian naik secara bersamaan, ya, dalam satu kasus. Pasti cuma
GH doang atau prolaktin aja atau cuma TSH aja ya. Atau maksimal paling kombinasi antara 2 hormon ya, itu maksimal ya. Namun ada juga yang, non functioning adenoma yang artinya, dia membesar doang, selnya tambah besar tapi selnya tidak berfungsi, non fungsional. Jadi tidak bersekresi hormon. Namun itu, prevalensinya agak jarang, tapi yang paling sering adalah, pituitary adenoma ini menimbulkan gejala hipersekresi hormon, ya. Nah, ini adalah gambaran dari operasi yang dilakukan pada pituitary adenoma, ya. Lokasinya adalah di sela tursika ya, di intrakranial, di, sela tursika tersebut yang kemudian kalau dia membesar menimbulkan space occupying lesion ya, menimbulkan penekanan-penekanan terutama ke arah, sebelah superiornya, di mana di superiornya itu ada bangunan chiasma opticum ya, yang mana kalau di area tengah dari chiasma itu tertekan oleh pembesaran kelenjar pituitari, maka bisa menyebabkan pasiennya ini mengalami gejala, hemianopsi bitemporal, gitu ya. Nah, ini operasi intrakranialnya, evakuasi, tumor dari pituitari ini adalah kepingan-kepingan jaringan dari pituitary adenoma yang secara pembesaran lemah, selnya ukurannya sama aja gitu ya, monoton. Nih kalau kita perbesar lagi, selnya ukurannya relatif kecil dan ukurannya serba sama ya, uniform. Kemudian kalau kita perbesarkan lagi, selnya ukurannya ukurannya sama, bentuknya bulat ya, kromatinnya halus ya, dan sitoplasmanya eosinofilik atau agak kemerahan seperti ini, karena dia mengandung hormon ya. Ya gambarannya cuma ini aja ya, karena dia sifatnya jinak juga, makanya, ukurannya kecil-kecil dan, serba sama gitu ya. Ya tentunya kalau, pituitary adenoma ini, menimbulkan gejala hipersekresi hormon tergantung hormonnya. Kalau misalnya over sekresi GH begitu ya tentunya pasiennya akan mengalami gejala, apa namanya, gigantisme begitu jika, eee, jika pituitary adenoma ini diderita saat, sebelum pubertas. Kalau sudah pubertas maka menjadi akromegali begitu. Kemudian kalau hipersekresi prolaktin ya, maka dia bisa mengalami galaktore ya, mengeluarkan air susu ibu di saat yang tidak seharusnya dikeluarkan seperti jadi di luar fase menyusui, dia mengeluarkan air susu ibu yang harusnya tidak normal seperti itu. Kemudian kalau, hipersekresi TSH misalnya, nanti akan membuat kondisi hipertiroid karena TSH mempengaruhi kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin, maka kalau TSH-nya tinggi, membuat, hipertiroidisme yang sekunder gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, ini untuk pituitary adenoma saya kira penjelasannya cukup untuk ini aja ya. Ini kemudian kalau pasien yang lain gambarannya juga sama, jadi kecil-kecil gitu kayak limfosit tersebar, difus memenuhi area tumor dan ya di antaranya ada sekat-sekat ya, ada sekat-sekat, jaringan ikat fibrus dan pembuluh darah di sekitarnya. Ini di antaranya ini adalah sekat jaringan ikat fibrus, ya, serabut-serabut jaringan ikat fibrus yang ada di antara massa tumor yang berbentuk bulat, monoton, berukuran kecil dengan sitoplasma, eosinofilik sampai jernih, ya. Nah, karena kalau ini sitoplasmanya agak jernih, kalau yang tadi agak eosinofilik ya. Oke, untuk pituitary adenoma kita lanjutkan ke penyakit di kelenjar tiroid, yaitu yang pertama adalah struma adenomatosa. Ini adalah pembesaran kelenjar tiroid ya. Struma ini adalah satu, istilah atau suatu, bahasa yang menunjukkan bahwa penyakit ini menunjukkan gejala adanya pembesaran, kelenjar tiroid. Pembesaran kelenjar tiroid itu nama lainnya adalah struma dan struma itu, secara penampilan ya, secara makroskopiknya ini ada dibagi menjadi ada yang, struma diffus dan
struma nodosa gitu ya. Kalau yang struma diffus itu pembesarannya diffus ya, simetris kanan kiri, lobus kanan, lobus kiri sama-sama besar dan tidak berbenjol-benjol begitu. Tapi kalau struma nodosa dia berbenjol-benjol. Nah, untuk struma adenomatosa sendiri dia pada fase awal dia menunjukkan pembesaran yang diffus ya, struma diffus, tapi kemudian pada fase lanjut eh, yang tadinya diffus kemudian berubah menjadi noduler atau berbenjol-benjol atau disebut sebagai struma multinodosa gitu. Nah, ini penyebabnya adalah hipotiroidisme primer. Jadi hipotiroidisme primer yang disebabkan oleh eh, defisiensi intake dari yodium ya. Karena dia intake yodiumnya rendah ya, maka membuat hormon tiroksinya juga akan rendah ya. Hormon tiroksinya rendah nanti akan membuat feedback ke hipofisis sehingga hipofisis akan melakukan sekresi TSH yang meningkat sehingga profil hormon atau profil klinis dari pasien ini selain adanya struma multinodosa juga ada disertai dengan profil hormon yang hipotiroidisme yang primer yang ditunjukkan dengan kadar T3 T4 yang rendah karena hipotiroid ya. Kemudian TSH-nya tinggi karena dia primer ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan gambaran mikroskopik yang sudah lanjut, dia berbenjol-benjol ya. Konturnya tidak halus tapi bernodul-nodul ya, bernodul-nodul. Dan kedua sisi ya, dengan besaran yang tidak sama antara keduanya ya. Dia membesar ini karena kenapa dia membesar pada kasus hipotiroid? Karena TSH-nya meningkat. Nah, TSH-nya meningkat ini akan menyebabkan rangsangan pada folikel tiroid yang mana folikel tiroidnya akan mengalami proliferasi atau hiperplasia ya. Sehingga yang folikel tiroid yang harusnya kecil-kecil ya ukurannya secara mikroskopik dia akan berubah menjadi semakin banyak jumlahnya dan satu folikelnya bisa membesar seperti ini. Nah, beberapa folikel akan melebar kistik ya karena sel-sel yang mengelilingi folikel ini bertambah banyak gitu ya. Kenapa bertambah banyak? Karena tadi TSH-nya meningkat karena TSH memiliki efek proliferasi atau hiperplasia pada folikel tiroid. Jadi folikel tiroidnya disuruh proliferasi sama TSH karena kondisi T3D T4 di perifer turun ya. Ya tetapi dia cuma bisa membesar doang, nggak bisa menghasilkan hormon tiroid karena bahan bakunya yang merupakan yodium itu defisiensi, nggak ada. Seandainya dia intake yodiumnya cukup ya dia bisa memproduksi hormon tiroid ya, nggak cuma membesar doang. Tapi karena intake yodiumnya kurang, maka dia membesar doang tapi nggak bisa mensekresi hormon ya. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa strumanya kemudian menjadi multinodosa karena folikelnya juga ukurannya nggak sama ya. Ada yang besar sekali, besar kistik seperti ini, sehingga membuat ini sel-sel folikel tiroidnya ini menjadi gepeng ya. Ya, kalau yang normal dilapisi ini yang masih normal mungkin tapi sudah kegencet sama tiroid di sekitarnya. Kalau yang normal dilapisi epitel kuboid, tapi kalau sudah kistik seperti ini bisa bisa menjadi gepeng, ya epitelnya menjadi gepeng, ya menjadi tertekan. Ya. Nah ini adalah folikel tiroid yang ukurannya normal kira-kira seperti ini ya. Di lingkarannya nggak besar ya, nggak besar seperti yang sebelah sini. Kalau sebelah sini udah besar banget ya, berkali-kali lipat. Ini adalah massa koloid ya. Ini adalah lautan massa koloid dan ini adalah sel-sel epitel folikelnya ya yang memipih atau menjadi gepeng karena tertekan oleh massa koloid yang tambah banyak oleh karena proliferasi dari sel folikel tiroid itu sendiri. Nah, ini juga menunjukkan sisi epitel folikel yang menjadi gepeng oleh karena pembesaran folikel tiroid. Ya. Baik, ini kemudian saya lanjutkan di pokok bahasan berikutnya yaitu tiroiditis Hashimoto ya.
Nama lain dari tiroiditis Hashimoto ini adalah struma lymphomatosa ya. Struma lymphomatosa. Jadi ada struma ya, ada pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian limfomatosa itu merujuk karena pada gambaran mikroskopiknya ada agregat atau kumpulan atau sebaran atau infiltrasi dari limfosit-limfosit matur ke dalam folikel-folikel ke dalam jaringan tiroid ya. Nah, ini penyebabnya adalah Hashimoto tiroiditis ini adalah karena adanya kerusakan oleh penyebabnya adalah autoimun ya. Ada autoimun jadi sehingga limfosit banyak masuk ke dalam kelenjar tiroid ini sampai membentuk satu folikel limfoid ya. Membentuk satu folikel limfoid yang tengahnya ada sentrum germinativumnya ya. Disinilah kemudian dia membentuk antibodi yang kemudian antibodinya menyerang jaringan tiroid itu sendiri ya. Sehingga jaringan tiroidnya banyak yang mengalami kerusakan ya dan mengalami degenerasi. Sehingga gambaran mikroskopiknya adalah selain ditemukan adanya agregat limfosit yang membentuk folikel limfoid yang mengandung sentrum germinativum ya, banyak ditemukan folikel limfoid, serta di samping itu juga ditemukan adanya folikel-folikel tiroid ya, yang epitel folikel tiroidnya itu berubah bentuk menjadi sel dengan sitoplasma yang luas atau gendut gitu, sitoplasma yang bengkak berwarna eosinofilik. Nah, sel ini disebut sebagai sel Hartle atau Hartle cell. Nah, ini adalah sel-sel Hartle yang mengelilingi yang membentuk folikel tiroid ya. Misal folikel tiroidnya sel epitelnya berubah menjadi sel Hartle ya. Dan di sisi sebelah kiri adalah sel limfosit yang membentuk folikel limfoid ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah sel-sel limfosit. Dan yang sebelah kanan ini adalah sel-sel folikel tiroid yang berubah menjadi Hartle cell. Ini adalah massa koloidnya, kemudian di ini adalah sel-sel folikel tiroidnya atau sel Hartle ya, karena sitoplasmanya sudah luas merah, sitoplasma merah luas ya. Ini sitoplasmanya luas banget ya. Tidak seperti sel folikel tiroid normal yang sitoplasmanya sempit. Ya, ini sel-sel Hartle ya. Di tengah folikel tentunya ada massa koloid ya, ini massa koloid. Tapi di sekeliling massa koloid adalah sel-sel Hartle ya, dengan sitoplasma yang luas merah. Nah, kalau ini adalah shoot atau pembesaran lebih kuat di area folikel limfoidnya yang tersusun atas limfosit-limfosit yang terdiri dari limfosit T dan limfosit B ya, campuran limfosit T dan limfosit B. Nah, itu tadi Hashimoto tiroiditis. Tentunya gejala klinis dari Hashimoto tiroiditis ini adalah karena folikel tiroidnya rusak karena autoimun tadi, sehingga pabrik yang produksi hormon tiroid juga berkurang jumlahnya sehingga menyebabkan hipotiroidisme ya. Sehingga T3 dan T4-nya rendah dan karena tidak ada kelainan di kelenjar hipofisisnya maka TSH-nya akan tinggi ya. Jadi T3 T4 rendah, TSH tinggi. Jadi ini sama dengan struma adenomatosa menyebabkan hipotiroidisme yang primer. Cuman penyebab hulunya berbeda. Kalau struma adenomatosa penyebab aslinya adalah intake yodium yang kurang, tapi kalau Hashimoto adalah karena autoimun. Ya. Baik, berikutnya adalah struma de Quervain atau tiroiditis granulomatosa ya. Ini merupakan pembesaran kelenjar tiroid yang berhubungan atau disebabkan oleh karena adanya infeksi. Hubungannya dengan infeksi virus. Nah, ini adalah folikel-folikel tiroid yang normal dan di sekitarnya ada juga infiltrasi sel-sel radang jenis limfosit. Tapi pada struma de Quervain ini limfosit yang
nyerbu ya atau masuk ke parenchyma tiroid ini tidak sampai membentuk folikel tiroid seperti pada Hashimoto ya. Serta selain itu, selain ada agregat limfosit juga di antaranya limfositnya ini serta histiosit ya, ini akan membentuk sel datia berinti banyak ya. Nah ini dia. Ini sel datianya, kemudian di sekitarnya ada limfosit dan histiosit serta sel plasma ya. Ini kemudian di antaranya juga ada area-area fibrosis ya karena radang kronik. Ya, ini adalah sebaran difus dari sel-sel limfosit dan histiosit. Kemudian beberapa histiosit kemudian bergabung membentuk satu sel besar yang berinti banyak atau sel datia berinti banyak. Oleh karena itu, karena banyak sebaran sel datia berinti banyak, maka penyakit ini dinamakan juga sebagai tiroiditis granulomatosa. Ya. Nah, ini sel plasma, ini histiosit, ini limfosit, kemudian ini adalah sel datia berinti banyak, ini juga sel datia berinti banyak, ya. Cuman sel datia berinti banyaknya ini nukleusnya ini ada banyak dan tersebar tidak teratur di tengah di sekeliling atau di tengah dari sel besarnya ini ya. Tidak berderet-deret di tepi seperti pada TBC yang nanti juga ada preparatnya ya. Jadi pasien juga bisa merasakan nyeri juga di daerah tiroidnya karena ini adalah radang ya. Selain itu profil hormonnya biasanya eutiroid ya. Baik, berikutnya adalah tiroiditis Riedel. Ini adalah penyakit pada tiroid, penyebabnya ternyata belum jelas ya, unknown etiologi ya, yang mana terjadi kerusakan pada parenkim atau folikel-folikel tiroid, disertai dengan pembentukan jaringan fibrokolagen yang luas, ya, fibrosis yang luas. Ya, jadi kita lihat di area ini bahwa folikel-folikel tiroidnya tinggal tersisa sedikit ya, karena area yang lain rusak lalu kemudian tergantikan oleh serabut-serabut fibrokolagen atau fibrosis ini, ya. Nah, kita di sini melihat struktur tiroid yang sebenarnya bentuknya masih normal di sini, di mana dilapisi oleh epitel kuboid dengan sitoplasma sempit. Nah, ini berbeda dengan kalau tadi kembali kita ingat di Hashimoto tiroiditis, itu sitoplasmanya luas merah ya. Kalau ini kan sempit. Nah, memang normalnya sempit. Ya, ini bisa kita bandingkan dengan Hashimoto dengan sel Hartel tadi. Nah, kalau sel Hartel tadi luas sitoplasmanya ya. Kalau ini sitoplasmanya sempit ya. Nah, karena memang normalnya adalah sempit. Nah, di area sebelah sini ini sisa folikel tiroid yang masih ada yang tersisa. Nah, area yang sebelah kiri atas ini di sini mengalami fibrosis luas, pembentukan jaringan ikat fibrokolagen yang luas. Nah, ini folikel tiroidnya yang masih tersisa ya. Kita lihat sitoplasmanya sempit, yang memang normalnya sempit. Kemudian sebelah sini adalah serabut-serabut jaringan fibrokolagen. Ya. Karena jaringan fibrokolagennya luas, maka pada tiroiditis Riedel ini memiliki gejala pembesaran tiroid dengan konsistensi yang keras, ya, seperti kayu. Maka nama lain dari tiroiditis Riedel ini juga disebut sebagai wooden struma, karena perabaan atau palpasinya keras seperti kayu, bisa menekan struktur-struktur di sekitar tiroid seperti trachea mungkin, sehingga dia bisa mengeluhkan gejala stridor ya, atau menekan struktur nervus recurrens laring begitu sehingga membuat pasien mengalami gejala serak kayak gitu ya. Sehingga bisa disalahartikan juga klinisi jika belum melakukan pemeriksaan biopsi maka bisa disangka sebagai suatu keganasan ya karena palpasinya keras. Ya, berikutnya adalah neoplasma pada tiroid dan ini adalah neoplasma ganas dan ini merupakan keganasan pada tiroid yang paling sering ya, yaitu papillary thyroid carcinoma. Dan
Ini merupakan neoplasma ganas yang tumbuh atau berasal dari sel folikel tiroid, ya. Karena di dalam satu parenkim tiroid itu kan selnya banyak ya, tidak hanya folikel tiroid tapi juga ada sel parafolikel. Kita tahu kalau sel folikel tiroid itu memproduksi hormon tiroid, kalau parafolikel dia memproduksi hormon kalsitonin. Nah, kalau papillary thyroid carcinoma ini adalah karsinoma yang selnya itu yang berasal dari sel folikel tiroid yang membentuk folikel tiroid, ya sel epitel folikel tiroid. Kalau sel parafolikel tiroid kalau jadi ganas namanya bukan papillary thyroid carcinoma, tapi medullary thyroid carcinoma. Nah, ini gambaran makroskopiknya. Jadi ada struma multinodosa ya, struma nodosa atau multinodosa. Jadi tiroidnya membesar dan berbenjol gitu ya. Benjolannya bisa satu ya, atau multiple atau multinodosa tadi ya, benjol-benjol banyak di sebelah kanan maupun sebelah kiri begitu ya. Dengan struktur yang asimetris, irreguler. Ini kalau dipotong, di slicing ya, dicacah seperti timun timun gitu, dipotong-potong, dicacah. Ini masih struktur normal seperti ini. Nah, ini udah mulai ada titik satu ya. Nah, kalau di slicing lebih dalam lagi, yang tadinya kecil makin ke bawah makin makin besar, nah gitu ya. Dengan ini batas yang tidak kurang jelas gitu ya, batasnya kurang jelas. Kalau dilihat di mikroskop, ini ternyata sel-sel folikel tiroidnya ini tumbuh membentuk struktur papiler. Struktur papiler adalah struktur seperti jari. Ini kan seperti jari, nonjol-nonjol gini. Seperti jari dengan fibrovaskular stalk di tengahnya, gitu ya. Jadi di tengahnya ada jaringan ikat disertai pembuluh darah dikelilingi oleh sel epitel folikel ganas, gitu ya. Nah, ini adalah sisa-sisa dari massa koloid. Ya, kan tadi ini merupakan sel ganas yang tumbuh dari sel folikel tiroid. Sedangkan normalnya sel folikel tiroid kan mengelilingi massa koloid ya. Nah, ini massa koloidnya tinggal sisa sedikit-sedikit aja. Sebagian besar udah hilang tergantikan sel-sel ganas. Nah, ini sel ganasnya tumbuh membentuk struktur kayak jari, nah, atau disebut sebagai papiler. Nah, papiler dengan fibrovascular stalk di tengahnya atau di intinya ya, bukan di intinya, di tengahnya ya. Kalau ngomong inti nanti asosiasinya ke nukleus nanti ya. Jadi ini fibrovascular stalk di bagian tengah, kemudian dikelilingi oleh eh, sel epitel folikel yang ganas ya. Oke, kita berbesar lagi. Ya. Ya, ini adalah jaringan ikat. Ini fibrovascular stalk-nya, jaringan ikat yang ada di dalamnya, yang ada ada di core-nya ya, ada di core-nya. Fibrovascular core, kemudian fibrovascular core-nya ini dikelilingi oleh sel epitel ganas ya. Ini adalah sel epitel yang ganas, epitel folikel yang ganas ya. Nah, sel epitel folikel yang ganas ini dia ukurannya besar ya, ukurannya membesar lebih besar dari normal. Selain ada enlargement nuklei juga ada kromatin apa namanya? Membran intinya juga irregular dan melipat ke dalam sehingga membentuk suatu seolah-olah kayak garis di tengah yang membagi atau yang menjorok ke dalam inti ini. Nah, ini adalah lipatan dari membran inti yang disebut sebagai nuclear groove. Ini adalah nuclear groove. Seperti kayak ada jarum di tengah nukleus ini. Nah, ini adalah nuclear groove. Ini nuclear groove ya. Ini yang paling jelas yang ini ya. Ada garis di tengah di sini ya. Oke. Jadi selain membesar, kemudian ada nuclear groove. Selain itu kromatinnya pada minggir kromosom atau kromatinnya itu pada minggir ke tepi sehingga menyisakan area bolong atau kosong di tengah. Nah, ini kan bolong di tengah ini kosong. Nah, area kosong di tengah ini memberi gambaran yang disebut sebagai ground glass appearance. Ya. Benih, bening ya, bening seperti kaca itu, ground glass appearance. Ya. Ini ground glass appearance, ground glass ya.
Ini juga ground glass karena kromatinnya menepi ya, minggir ke tepi membran inti, jadi tengahnya kosong, bening. Ya, ini adalah ground glass appearance. Ini juga ground glass. Ini ada groove di tengah ini, ada groove. Ini groove, sulcus, groove ya. Nuclear groove, ground glass appearance ya. Intinya membesar. Kemudian satu lagi ada pembentukan inclusion atau lengkapnya adalah nuclear pseudo inclusion. Jadi ini oleh karena ada lipatan sitoplasma yang menjorok ke dalam nukleus sehingga disebut sebagai penampilannya seolah-olah ada inclusion pada nukleus. Nah, ini adalah nuclear pseudo inclusion jadi ada bolongan warna pucat gitu di dalam nukleus. Ini kan satu nukleus. Tapi ada bolongan yang warnanya lebih pucat di dalam nukleusnya kayak gini. Ya. Ini adalah pseudo inclusion. Ya. Ini juga sama ini. Ini ada bolongan gitu, tapi bolongannya nggak jernih kayak ground glass gitu ya. Nah, ini gambaran pembesaran di sisi yang lain ya. Ini ground glass appearance. Kemudian ini ada groove, sedikit groove di sini. Nah, ini yang sisi bawah ini ground glass semua ya. Tengahnya bolong bening. Kemudian ini adalah inclusion ya, nuclear inclusion atau di buku disebut juga nuclear pseudo inclusion ya. Kemudian ini groove, ini ada groove, ini groove, ya ada garis di tengah-tengah inti. Nah, ini groove. Oke. Nah, adanya pembesaran nukleus, kemudian ada ground glass, ada groove, ada inclusion ya. Ditunjang lagi pembentukan struktur papiler ya kayak gini. Nah, ini merupakan ciri khas ya yang tidak terbantahkan dari papillary thyroid carcinoma. Ya. Dan papillary thyroid carcinoma ini sering mengenai berbagai usia ya, tidak khusus pada usia tua aja, tapi sekarang ada juga yang sudah usia 20-an, 30-an juga sudah terjangkit juga. Tapi sering-seringnya wanita, pria jarang. Tapi sekalinya si pria kena, biasanya dia kenanya pada varian-varian yang agresif. Prognosisnya baik karena dia sensitif terhadap kemoradiasi dan sering bermetastasis ke kelenjar limfe regional, ya, di coli biasanya. Ya, baik. Berikutnya kita masuk ke sistem organ berikutnya, yaitu sistem reticuloendothelial system ya, RES. Yang kita tahu di sistem RES ini ada sistem hematolimfoid yang terdiri dari pembuluh limfe dan kelenjar limfe. Nah, sekarang kita bicarakan di kelenjar limfenya yang bisa mengalami pembesaran oleh karena berbagai stimulus ya. Ini yang paling sering ya kalau kelenjar limfenya membesar, ini kondisi yang paling sering menyebabkan pembesaran kelenjar limfe adalah reaktif folikuler hiperplasia limfoid. Seperti kita tahu bahwa kelenjar limfe ini kan merupakan masuk ke dalam sistem pertahanan tubuh yang kedua ya setelah barier mekanik. Ya, kalau barier mekanik pertahanan tubuh pertama, pertahanan tubuh kedua adalah sistem limfoid, pertahanan tubuh terakhir atau ketiga adalah aliran di sistem darah ya, di aliran darah sistemik. Nah, ini adalah yang berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh yang mana kelenjar limfe itu kalau dilihat di mikroskop normalnya merupakan atau terdiri dari kumpulan ya dari limfosit ya yang kemudian limfosit itu membentuk satu folikel limfoid ya. Nah, ada area folikuler, ada area parafolikuler seperti itu ya. Yang mana area folikel itu biasanya bentuknya melingkar ya atau bulat. Yang di tengahnya itu nanti warnanya lebih terang yang disebut sebagai centrum germinativum ya. Nah, jika folikelnya ini bertambah banyak, lebih banyak dari normalnya,
maka akan membuat kelenjarnya juga tambah besar. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai reaktif folikular hiperplasia, karena yang mengalami hiperplasianya folikelnya. Folikelnya tambah padat, tambah banyak ya, agak berdempet-dempet satu dengan yang lainnya ya. Nah, kalau normalnya agak jauh-jauh ya, karena jumlahnya juga nggak banyak. Tapi kalau uh, jumlahnya banyak banget seperti ini, ada banyak lingkaran-lingkaran seperti ini kondisinya adalah yang paling sering kondisinya adalah reaktif folikular hiperplasia. Contoh sederhana kasus reaktif folikular adalah tonsilitis ya. Tonsilitis itu kelenjar tonsilnya yang besar. Kelenjar tonsil juga merupakan jaringan limfoid yang kalau membesar ya, tonsil atau adenoid yang besar, ini penampilan mikroskopiknya seperti ini, reaktif folikular hiperplasia. Ya, karena dia batuk pilek, kemudian tonsilnya membesar. Kemudian kalau sakit gigi bawah ya, gigi bawah misalnya ada karies ya, atau bahkan mungkin infeksi yang lama atau bernanah begitu. Ini di kelenjar limfe leher atau submandibula ini bisa membesar ya, karena reaksi sekunder dari giginya yang ada infeksi. Nah, itu juga merupakan reaktif folikular hiperplasia juga ya. Kayak misalnya juga tangan antebrachi atau brachinya terluka gitu ya, lecet, infeksi gitu, maka di kelenjar ketiak ya, KGB di ketiak akan membesar. Begitu pula kalau lututnya terluka ya, maka di inguinalnya juga bisa ikut membesar. Nah, ini adalah contoh-contoh reaktif folikular hiperplasia. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi folikel-folikel limfoidnya bertambah banyak dengan sentrum germinativum yang uh, ada tampak jelas di tengahnya, gitu ya. Ya, ini adalah yang bagian terang di tengah adalah sentrum germinativum, sedangkan yang bagian yang gelap di sekeliling sentrum ini adalah mantle zone dari folikel limfoid. Ya. Nah, ini folikel limfoid. Ini yang bentuknya tersusun rapi berjejer di sekeliling sentrum. Ini adalah mantle zone ya, mantle zone. Ya. Kemudian yang area tengah yang sel-selnya ukurannya lebih besar, lebih pucat ya, sehingga lebih terang kalau dilihat di mikroskop. Ini adalah area sentrum germinativum ya, area sentrum germinativum. Nah, ini pun juga sebenarnya terbagi menjadi ada dua, dibagi dua oleh garis imajiner ya. Jadi ada light zone ya, cerah, area yang lebih cerah, light zone, dan area yang sedikit lebih gelap atau dark zone gitu ya. Light zone, dark zone. Kenapa lebih cerah, lebih gelap? Ini karena sebenarnya ukuran dari limfositnya ini lebih besar ya, sehingga lebih cerah kayak gitu. Nah, semuanya ini adalah limfosit sebenarnya. Ini semuanya adalah limfosit, baik yang di mantle zone maupun di sentrum, ini semuanya adalah limfosit, dan lebih spesifiknya semuanya adalah limfosit B ya. Cuman berbeda fase pematangannya. Kalau yang di mantle zone dia limfosit B yang tidak mengalami pematangan, sedangkan yang di area sentrum ini ya yang kemudian mengalami pematangan, stimulasi antigen, kemudian dimatangkan untuk bisa membuat limfosit B ini bisa membuat antibodi imunoglobulin yang spesifik dan sensitif ya terhadap antigen. Kalau sudah bisa membuat antibodi, maka dia akan dilepas dari sentrum menuju ke area parafolikel berubah menjadi sel plasma. Baru sel plasma itulah yang kemudian mensekresikan imunoglobulin. Nah, karena di sentrum ini merupakan pusat pematangan sel B, maka banyak sel B yang eh, tidak sanggup untuk jadi matang ya. Ya, ada seperti satu sekolahan gitu ya. Pasti ada aja satu dua yang kemudian nggak naik kelas gitu ya. Dalam satu angkatan pun juga sama kan, pasti ada satu dua mahasiswa yang ketinggalan gitu ya, yang lulusnya nggak bareng-bareng dengan regulernya. Nah, nah yang ketinggalan ini terpaksa nggak bisa melanjutkan ke fase berikutnya ya. Dan kalau pada fisiologi tubuh, kalau yang gagal masuk ke fase berikutnya, maka dia akan melakukan apoptosis. Nah, karena dia apoptosis, maka akan dimakan oleh makrofag.
ya, makrofag yang memakan apoptotic body. Nah, makrofag inilah yang dinamakan sebagai tangible body makrofag, karena makrofag di perutnya itu mengandung apoptotic bodies dari limfosit B yang gagal mengalami maturasi. Seperti itu. Baik, berikutnya adalah lymphadenitis tuberculosis ya. Dari kalimatnya sudah jelas bahwa ini merupakan pembesaran kelenjar limfe yang karena radang yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium TBC. Ini juga sama menyebabkan pembesaran kelenjar limfe yang bahkan baik reaktif folikuler maupun limfadenitis TBC ini bisa disalahartikan sebagai keganasan ya, karena kelenjar limfanya membesar begitu ya. Membesar dan eh, kadang-kadang juga memiliki gradasi gejala klinis yang mirip seperti keganasan pada KGB sehingga eh, kemudian harus dilakukan biopsi untuk kepastian diagnosisnya ya. Baru setelah biopsi ketahuan diagnosis pastinya bahwa pada kasus ini adalah TBC. Kita lihat seharusnya kelenjar limfoid itu isinya adalah limfosit-limfosit yang warnanya gelap seperti ini ya. Tapi di sini ada area spot-spot area-area warna terang ya, seperti ini. Nah, ini adalah tuberkel. Ini adalah tuberkel. Yang mana tuberkel kita tahu isinya adalah epiteloid histiosit, histiosit epiteloid yang sebagian membentuk apa namanya sel Datia berinti banyak atau dikenal sebagai sel Datia Langhans. Serta disertai juga adanya nekrosis caseosa. Ya, jadi tuberkel ini dibentuk oleh 3 bangunan atau tiga struktur ya, yaitu epiteloid histiosit, kemudian sel Datia Langhans dan nekrosis caseosa. Ini nekrosis caseosa, ada area kosong ya, aseluler, warnanya merah. Ini kalau diperbesar ini limfosit matur yang normal ya. Ini yang berubah menjadi epiteloid histiosit yang berubah menjadi sel epiteloid atau nama lengkapnya sel epiteloid histiosit ya. Nah, sel epiteloid histiosit itu sebagian bergabung menjadi satu sel besar, saling bergabung, saling berfusi menjadi satu sel besar berinti banyak yang intinya berderet-deret di tepi ya, di tepi membran sel ya, sehingga seperti huruf, kalau ini huruf U ya, kalau laptopnya dibalik ya seperti huruf C atau dibalik lagi seperti huruf N. Nah, ini adalah sel Datia berinti banyak yang dikenal sebagai sel Datia Langhans ya. Sebelah sini adalah nekrosis caseosa, area kosong aseluler ya. Nah, di pinggir-pinggir nekrosis caseosa ini adalah dan di sekeliling dari sel Datia Langhans ini adalah sel epiteloid histiosit. Nah, ini adalah kumpulan sel epiteloid histiosit yang ada di sini. Sitoplasmanya luas merah ya. Nggak kayak limfosit yang di sini. Kalau limfosit di sini kan sitoplasmanya sempit. Nah, kalau di sini sitoplasmanya merah luas ya. Makanya namanya adalah epiteloid, mirip seperti epitel, oid ya. Nah, dan selain sitoplasmanya merah luas, sel epiteloid ini inti selnya bentuknya tidak bulat seperti limfosit tapi bentuknya oval. Oval atau spindle ya, atau lonjong lah, atau kayak perahu atau kayak pisang kayak gitu. Ya. Jadi nggak lingkaran, bentuknya nggak bulat. Ini adalah sel Datia Langhans, ini adalah sel-sel epiteloidnya di sini. Nah, ini adalah sebaran sel-sel epiteloid yang kemudian beberapa sel berfusi menjadi satu sel besar berinti banyak yang disebut sel Datia Langhans. Ini adalah sel area nekrosis caseosa yang di sekelilingnya ada sebaran sel-sel epiteloid histiosit. Nah, ini pada gambaran lain, ini tuberkel ya, karena dibentuk 3 bangunan, ada nekrosis, ini nekrosis caseosa, kemudian di sekitarnya ada sel-sel epiteloid yang sebagian membentuk sel Datia Langhans. Ya, berikutnya adalah limfoma Hodgkin. Nah, ini merupakan neoplasma ganas primer pada
KGB atau pada kelenjar getah bening. Seperti yang tadi saya sampaikan, KGB itu isinya adalah secara histologi normalnya isinya adalah kumpulan dari limfosit-limfosit ya, baik limfosit T maupun limfosit B. Nah, limfosit itulah yang kemudian mengalami mutasi lalu kemudian tumbuh proliferatif abnormal, tumbuh menjadi ganas ya. Ya, karena asalnya dari limfosit di KGB. Nah, makanya kalau ganas tinggal dikasih oma di belakangnya menjadi limfoma ya. Dan jangan keliru meskipun belakangnya oma tapi ini sifatnya adalah ganas ya. Tidak semua oma itu jinak ya, karena ada perkecualian ya. Nah, salah satu perkecualiannya adalah limfoma ya. Limfoma adalah sifatnya ganas ya. Dan secara umum dibagi ada dua klasifikasi umum yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non Hodgkin ya. Yang paling sering dari kedua subtipe itu adalah yang paling sering adalah limfoma non Hodgkin. Kalau secara pembesaran lemah eh, bisa dibedakan dengan yang lesi jinak seperti reaktif folikuler hiperplasia ya. Kalau reaktif folikuler hiperplasia ya meskipun sama-sama membesar ya, tapi kalau pada reaktif ya, ada folikel-folikel, ada struktur folikel ya yang melingkar-melingkar, ada sentrumnya, ada mantle zone. Tapi ketika jadi limfoma non-Hodgkin pada pembesaran lemah itu tidak ada eh, struktur folikel limfoid lagi ya, dan tergantikan oleh sel limfosit ganas yang tersusun difus ya, tidak membentuk pola folikel lagi. Jadi benar-benar pattern-nya difus ya. Ini pembesaran paling lemah. Nah, ini kalau diperbesar lebih kuat, eh, tampak bahwa sel-selnya tersebar difus ya, solid difus, tidak membentuk struktur apapun ya. Dan kalau kita lihat lebih paling pembesaran kuat 400 kali, selnya bentuknya bulat monoton ya, bulat dan monoton ya. Jadi eh, tidak semua neoplasma ganas itu selnya besar dan pleomorfik ya. Tetapi ada juga neoplasma ganas yang bentuknya kecil dan ukuran selnya kecil dan monoton ya sama. Meskipun monoton tapi ini bukan jinak, tapi ini adalah ganas ya. Ini adalah perkecualian struktur yang berbeda dari karsinoma atau neoplasma ganas pada umumnya ya. Kalau karsinoma, sarkoma itu kan biasanya sel-selnya besar-besar, pleomorfik. Tapi ini bukan karsinoma dan bukan sarkoma, tapi ini limfoma. Jadi dia punya pola yang tersendiri ya. Meskipun kecil-kecil ya, mungkin ada juga yang besar ya, ada juga dikenal limfoma sel besar ya, atau diffuse large B-cell lymphoma, ini juga selnya ukurannya besar. Tetapi yang jelas baik itu ukuran kecil maupun ukuran besar, tapi uniform semua. Kalau kecil kecil semua, kalau sedang sedang semua, kalau besar besar semua dari seluruh lapangan pandang. Ya, itu adalah khas dari limfoma non Hodgkin secara umum. Ya, mungkin kalau dilihat sekilas ini mirip seperti slide pertama tadi pituitary adenoma ya. Cuman kalau pituitary adenoma sitoplasmanya biasanya sempit ya. Sorry, maaf. Kalau pituitary adenoma sitoplasmanya biasanya luas, sitoplasmanya jernih hingga eosinofilik. Tapi kalau pada limfoma ini sitoplasmanya sempit, gitu ya. Serta lokasi ya, belum pernah ditemukan adanya limfoma non-Hodgkin di hipofisis ya. Kalau di lobus temporal, lobus otak yang lain nggak jarang ya, sering. Tapi kalau pada hipofisis nggak pernah. Ya, kalau pada hipofisis mikir pertamanya adalah pituitary adenoma. Dan tentunya profil imunohistokimia berbeda. Kalau pituitary adenoma ya kalau dilakukan imunohistokimia limfosit ya negatif, nggak keluar ya. Tapi kalau ini imunohistokimia untuk limfosit pasti keluar. Nah, ini pada gambar yang lain, ini pembesaran lemah, difus, tidak membentuk pola folikel. Nah, ini juga monoton ya. Selnya ukurannya uniform ya, atau sama. Ya. Nah, itu tadi neoplasma primer ya. Sekarang ini adalah neoplasma sekunder. Disebut sekunder karena
yang KGB-nya ini membesar dan kalau dilihat secara mikroskopik tersusun atas sel-sel ganas ya. Jadi pembesarannya sifatnya ganas, tetapi sel ganasnya itu bukan berasal dari sel penghuni asli dari KGB. Tapi ternyata sel ganasnya berasal dari sel asing dari luar KGB. Sehingga ini digolongkan menjadi neoplasma sekunder, bukan yang primer. Kalau primer tadi limfoma ya, karena sel aslinya jadi ganas. Tapi kalau ini sel aslinya tetap tetap normal, nggak jadi ganas. Tapi dia kemasukan sel ganas dari tempat lain ya. Pada contoh kasus ini kelihatan kontras sekali, ini sel limfosit normal menghuni area tepi ya, dan area tengah ini sudah diinfiltrasi sel-sel ganas yang membentuk struktur kelenjar. Ini ada lumen, lumen, lumen ya. Jadi ini adalah adenokarsinoma ya. Ya tergantung KGB-nya. Kalau dan tergantung karsinomanya. Kalau misalnya adenokarsinoma pada payudara, ya berarti neoplasma sekunder KGB-nya di aksila ya. Kalau neoplasma primernya di folikel tiroid ya atau PTC tadi papillary thyroid carcinoma, maka metas KGB-nya di koli gitu ya. Misalnya kalau ini prostat gitu, berarti ini adalah KGB biasanya inguinal. Inguinal yang besar atau di KGB pelvis. Nah, ini kita lihat juga ini masih kelihatan sel-sel KGB normal yang strukturnya sebagian masih terlihat nih folikel-folikel ya, folikel limfoid ya. Tapi di sekelilingnya ada sel-sel asing yang sel asingnya itu sifatnya ganas. Karena tidak mungkin sel normal itu jalan-jalan sampai ke mana-mana. Sel normal itu nggak mungkin jalan-jalan. Kalau dia sel normal jalan-jalan, pasti akan apoptosis. Tapi kalau yang jalan-jalan di sini pasti adalah sel ganas. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan materi praktikum PA modul 3.2. Silakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Permisi dokter, izin bertanya. Ya, Saya Tivan, NIM 001, izin bertanya terkait kasus-kasus yang biasanya sering terjadi di Karyadi, apa aja ya dokter? Tadi kan sudah dijelaskan banyak dok. Nah itu kalau dari sekian banyak itu yang paling sering apa ya dokter? Terima kasih dokter. ini kalau ya ini yang paling sering, Dik. Kalau dibicara soal hipofisis ya, ini yang paling sering pituitary adenoma ini. Kemudian kalau bicara soal tiroid, kalau tiroid yang neoplastik itu yang paling sering papillary thyroid carcinoma. Ini eh, hampir setiap hari nih. Ini kasusnya ada nih PTC. Ya. Dan kalau yang ini struma adenomatosa, Hashimoto, de Quervain, thyroid riddle, ini juga sering ya. Cuman seringnya di rumah sakit daerah ya. Karena kalau 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 ganas biasanya di refer ke Karyadi. Jadi kalau Karyadi biasanya kita ketimpa yang ganas-ganas ya apabila terkasih. Tapi kalau yang ini biasanya di perifer di RSUD gitu ya. Itu sering kasus yang seperti ini. Kemudian yang kelenjar limfe juga juga yang paling sering yang jinak ya tadi reaktif folikular hiperplasia dan limfadenitis tuberkulosis itu yang paling sering ya. Kalau bahkan hampir setiap minggu itu saya menerima sediaan itu reaktif folikular maupun limfadenitis TBC ya. Eh, dan juga limfoma pada yang ganas limfa ya, limfoma ini hampir setiap minggu ini mesti ada gitu ya. Baik dari perifer maupun di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Ya, gitu, Dik. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Kalau bicara paling sering tentunya harus berdasarkan organnya ya. Nah, kalau berdasarkan kalau di rata-rata dibandingkan antara yang
endokrin sama hematolimfoid ya nggak apple to apple ya gitu ya. Endokrin sendiri kalau dibandingkan antara yang pituitari dengan tiroid ya nggak seimbang ya. Banyakan yang tiroid ya. Kalau pituitari nggak terlalu banyak sih kalau kalau di dilihat list kasusnya ya. Tapi kalau bicara soal regio selatursika ya, ya yang paling sering adalah pituitary adenoma. Itu sudah ranking 1 itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, dokter. Ya, Saya Tangkas. Jadi seperti ini, dokter. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu pada kasus tuberkulosis kan biasanya kan nanti bakalan ditemukan gambaran khas seperti struktur tuberkel. ya, Nah, saya masih bingung itu yang necrosis caseosa itu patogenesisnya itu seperti apa ya, dokter? Terus yang kedua, pada metastasis KBB itu pada pengobatannya itu nanti kita memberikan pengobatannya itu pada kanker primernya atau pada metastasisnya ya, atau keduanya ya, dokter. Terima kasih. ya. Jadi kalau TBC itu karena etiologinya kan bakteri kuman MTBC ya. Nah, kuman itu dia sifatnya tahan asam. Jadi dia sulit dibunuh oleh sel pembunuh di sel-sel tubuh kita ya. Biasanya TBC itu dia kalau primary TBC kan dia di paru-paru ya. Dia di paru-paru, kalaupun ada KGB yang besar biasanya juga KGB di hilus ya, hilus paru ya. Makanya kalau pada primary TBC kan dikenal ada kompleks primer GON ya. Itu ada tuberkel di apex paru serta ada pembesaran KGB di hilus paru ya. Nah, tapi pada kasus yang lain ya atau pada secondary secondary TBC biasanya dia ada juga beberapa kasus yang dia bypass dari paru ya. Dia bypass dari paru kemudian langsung menempel di kelenjar getah bening di tempat lain selain hilus paru. Misalnya di koli, yang paling sering di koli. Nah, ini yang paling sering TBC koli ya, itu atau di KGB koli ini yang paling sering adalah pada anak-anak dan usia remaja. Ini sering banget kasus pembesaran KGB. Jadi bahkan kalau kita menerima kasus pembesaran KGB pada anak-anak usia usia eh, SD maupun hingga remaja ya, ini pemikiran pertama kita, diagnosis utama kita yang kita pikirkan adalah TBC. TBC dulu, apakah dia TBC? Kalau ini kita secara pemeriksaan fisik curiganya jinak ya. Kalau curiganya jinak ya yang paling sering TBC memang di KGB coli. Ya. Nah, eh, kenapa dia sampai ke KGB coli ya? Tadi dia bypass dari paru atau mungkin dia sudah pernah ke paru, lalu kemudian dia ya bahasanya bukan metas ya, tapi dia menyebar ya, dia menyebar ke KGB yang lain di coli kayak gitu. Nah, setelah bakterinya sampai ke KGB coli itu, dia kan di KGB itu kan ada sel-sel limfosit dan histiosit juga di situ. Jadi kalau lihat di mikroskopik normal KGB itu ada follicle lymphoid yang isinya limfosit ya B di area parafollicle limfosit T, ada area sinus histiosit yang isinya histiosit. Nah, pada saat bakteri masuk ke situ eh, yang bisa membunuh langsung itu kan histiosit sama limfosit T sitotoksik ya. Kalau sel limfosit B atau T yang helper kan dia nggak bisa membunuh langsung ya. Nah, histiositnya ini mencoba membunuh tapi nggak bisa-bisa karena dia tahan asam kan. Dia nggak bisa membunuh maka dia akan eh, berubah bentuk menjadi sel yang ukurannya lebih besar atau sel histiosit besar yang tadi yang kemudian disebut sebagai histiosit epiteloid ya, sel epiteloid histiosit. Karena dia ukurannya berubah jadi besar dan menyerupai sel epitel ya. Karena sel epitel itu tipikalnya selnya besar-besar ya. Makanya disebut oh mirip oid kan mirip ya, oh, menyerupai epitel. Tapi sel ini adalah sel histiosit.
Ya dia berubah bentuk kayak gitu karena adaptasi, karena dia gagal atau sulit mencerna atau membunuh dari sel kuman TBC ini. Sampai dia nggak cuma membesar atau berdiferensiasi jadi epiteliosit, sampai dia berfusi ya, fusion ya, bergabung, mengajak teman-temannya, kemudian beberapa sel bergabung menjadi satu sel besar yang intinya banyak tadi disebut sebagai sel Datia-Langhans ya. Tapi tetap gagal atau susah dibunuh, sehingga karena susah dibunuh dan bakterinya masih hidup, dia terus mendestruksi jaringan yang ditempatinya, maka lama-lama jaringan yang ditempatinya akan mengalami kematian sel, ya, lama-lama nekrosis. Nah, nekrosis yang khas yang dibentuk sama TBC adalah nekrosis gaseosa, karena secara makroskopik dia menyerupai seperti keju yang lembek begitu ya. Seperti itu, Dik. Jelas nggak? Jelas, dokter. Terus untuk yang pengobatan, misalkan pada metastasis, Oh iya, pada pada neoplasma primer itu obat pada neoplasma primer yang asalnya dari limfosit itu jenis obatnya tersendiri, beda dengan metastasis pada KGB. Karena kalau metastasis pada KGB ya, seperti ini, biasanya sel yang metastasis ke KGB itu adalah karsinoma ya. Kalau sarkoma ya pernah sih, tapi jarang. Ya pernah, tapi jarang. Kalau sarkoma biasanya metasnya ke ya secara hematogen. Tapi kalau yang ke KGB ini kan yang metastasis secara limfogen. Yang metastasis limfogen biasanya yang jenis karsinoma. Bisa ya adenokarsinoma, bisa urothelial karsinoma, bisa squamous cell karsinoma, begitu ya. Nah, itu terapinya disesuaikan dengan primernya. Tidak disesuaikan lokasinya gitu ya. Kalau ini kan lokasinya KGB, tidak disesuaikan. Kalau lokasinya KGB mau apapun jenisnya terapinya ini tidak seperti itu. Jadi terapi itu berdasarkan sel ganas itu tumbuh dari mana gitu. Seperti itu. Jadi menyesuaikan lokasi primernya. Kalau lokasi primernya SCC ya berarti terapinya sesuai SCC. Kalau lokasi primernya adalah dari adenokarsinoma prostat gitu ya sesuai disesuaikan dengan adeno-CA prostat. Kalau dari adeno-CA mami berarti sesuai dengan adeno-CA mami. Kalau ternyata dia adalah limfoma, ya berarti ya terapinya beda lagi, ya sesuai dengan limfoma. Gitu, gitu deh. Dan perbedaannya adalah kalau si karsinoma itu belum metastasis ya, misalnya pada karsinoma mami payudara, dia masih di payudara tok ya, belum metastasis sampai ke KGB aksila ya, tentunya dosis kemonya berbeda dengan kalau dia sudah metastasis ke aksila. Kalau dia sudah metastasis ke aksila, kemonya lebih ada perubahan sedikit ya, ada tambahan agen kemoterapi dan siklus radiasinya berbeda dengan yang kalau stadiumnya masih stadium awal yang belum metastasis, gitu. Bedanya di situ. Tapi sama-sama kelompok terapi karsinoma. Cuman dosisnya beda-beda tergantung stadium. Oke? baik dokter, sudah cukup jelas. Ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya kembali, dokter. Ya. Saya Tivan, NIM 01, izin bertanya terkait kasus limfadenitis tuberkulosis. Nah, itu biasanya pasien itu dirujuk ke bagian PA itu dengan riwayat pernah mengalami TB sebelumnya atau tiba-tiba mengalami pembekakan di bagian limfo seperti itu, dokter. Kalau berdasarkan pengalaman dokter. Oh Terima ya, kasih. yang TBC ya, Dik? Yang TBC? Ya, dokter. Nah, uniknya kalau yang TBC itu datang ke dokter bukan dengan gejala batuk, bukan gejala sesak, bukan. Tapi uniknya dia datangnya ya dengan benjolan di lehernya gitu. Karena ini pada usia muda itu, apalagi anak-anak ya, itu gejala TBC tidak sama dengan
gejala TBC pada dewasa. Kalau gejala TBC pada dewasa harus ada batuk yang lama ya, nggak cuma batuk sesekali doang, tapi memang harus benar-benar batuk tiga tiga apa tiga minimal sebulan kalau nggak salah ya. Tapi kalau pada anak-anak seringnya malah nggak ada batuk, makanya pada anak-anak itu diagnosis TBC agak sulit, jadi ada scoring TB sendiri, jadi nggak harus ada batuk gitu ya. Bahkan pada anak itu yang menonjol penurunan berat badan ya tanpa sebab yang jelas. Kemudian di ronsen atau diraba-raba, dipalpasi di lehernya, ternyata ada benjolan kecil yang tidak disadari mungkin oleh orang tuanya karena ketawanya baru setelah diraba, oh ternyata ada gitu ya. Nah, kalau didiamkan ya lama-lama makin membesar. Ini memang uniknya pada yang usia remaja ini datangnya itu bukan karena riwayat batuknya atau riwayat TB-nya yang tidak sembuh-sembuh ya, tapi seringnya datang dengan benjolan dulu. Nah, setelah benjolannya diangkat, kemudian didiagnosis, baru ketahuan TBC, baru setelah itu di terapi dengan OAT, gitu ya. Tapi ya, sebagian kecil ada juga yang dia terdiagnosis dulu TBC ya primer, lalu kemudian dia datang lagi dengan tambahan gejala ada pembesaran KGB di koli ya. Karena kemudian ditelusur ada riwayat dia putus obat gitu. Ya itu ada juga yang seperti itu. Jadi memang macam-macam sih. Bahkan ada yang nggak terima kita diagnosis sebagai TBC gitu ya, karena TBC itu kan mungkin ada sebagian orang yang berpendapat TBC itu penyakitnya golongan mungkin sosial ekonomi menengah ke bawah begitu ya. Ada yang kemudian pasien yang dari golongan menengah ke atas itu kemudian ada benjolan di lehernya, kemudian nggak ada gejala-gejala batuk segala macam. Kita biopsi ternyata khas TBC gitu ya, khas tuberkel TBC. Nah, dianya nggak terima. Ada yang gitu, nggak terima. Ya second opinion ya tetap aja sama hasilnya TBC kayak gitu. Seperti itu. TBC itu memang agak gampang-gampang sulit diagnosisnya karena ada yang gampang, ada yang sulit diagnosisnya karena gejalanya sangat gradasi gitu ya. Malah ada juga yang bukan KGB-nya tapi tulangnya. Jadi tiba-tiba dia paresis gitu. Orangnya orang muda ya, masih muda ya, rata-rata masih muda ya. Masih muda ya orangnya nggak kurus kering juga ya, maksudnya berat badannya juga bagus gitu ya, ideal. Tiba-tiba paresis. Kemudian difoto, ternyata ada destruksi di korpus vertebranya. Nah, kemudian dioperasi, diambil korpus vertebranya, di biopsi, kemudian di PA kelihatan tuberkel. Nah, ternyata TBC di situnya. Jadi, dan orang tuanya bersyukur ya, maksudnya karena bukan kanker gitu loh, bukan kanker tapi ternyata itu TBC gitu, bisa disembuhkan. Kira-kira gitu. Dokter sangat menarik ya dokter ya. Iya. Ada lagi, Dik? Mungkin? Izin bertanya, dokter. Ya. Terkait yang di reaktif folikular hiperplasia, dokter, yang tentang tingible bodies macrophage, itu tuh kita dapat membedakan antara apoptosis, apoptotic bodies dan tingible bodies macrophage atau tidak ya, dokter? Loh, bisa, Dik. Kalau makrofag bedanya apoptotic bodies. Iya. Ini kalau yang apoptotic bodies itu kan limfosit B, yang limfosit yang kemudian mati, kemudian jadi apoptotic bodies. Nah, apoptotic bodies itu kan gambarannya kecil. Nah, kalau ini saya mau tunjukkan ini kayak gini nih. Ini apoptotic bodies nih kayak gini. Karena warnanya jadi hitam pekat, melisut gitu ya. Melisut jadi hitam gitu ya, hitam pekat. Itu apoptotic bodies. Nah, ini yang masih maksudnya masih belum kayak gini ini ya. Ini yang belum dimakan sama makrofag, artinya yang di luar makrofag gitu ya.
Tapi kalau yang ini ya, ini dia ini ya titik ini 1, 2, 3 ini adalah apoptotic body yang sudah ada di dalam perut makrofag. Karena makrofagnya ini satu lingkaran, ini membran selnya makrofag, ini membran sel makrofag luas ya. Karena makrofag itu ciri khasnya adalah sitoplasmanya luas. Ini sitoplasmanya luas, jernih, transparan maksudnya ya. Kemudian yang ini lingkaran ini tengah ini adalah nukleusnya makrofag. Ini nukleusnya makrofag. Nah, ini adalah apoptotic body yang dia makan. Gitu deh. Nah, kalau apoptotic body yang belum ada di perut makrofag ya ada. Artinya dia kayak gini-gini ya. Ini artinya dia baru aja mati tapi belum dimakan. Nah, tapi nantinya akan dimakan juga gitu. Ini juga. Nah, ini juga makrofag juga kan. Bentuknya bulat. Ini inti selnya, ini yang inti sel makrofag. Nah, ini titik ini 1 2 3 4. Nah, di sekeliling ini di sitoplasmanya ini mengandung apoptotic bodies. Ini juga makrofag ini. Tapi belum makan. Ini dia siap-siap makan aja nih inti sel makrofag. Nah, ini sitoplasmanya luas putih ini. Nah, gitu deh. Dan makrofag tinggi berbadi itu hanya terbatas di sentrum germinativum tok, Dik. Nggak mungkin pada kondisi reaktif atau normal makrofag ini ada di apa ini namanya? Ada di mantel atau bahkan di parafollicle zone, nggak mungkin, dia hanya terbatas di sentrum karena di luar sentrum tidak ada proses apoptosis. Proses apoptosis hanya ada di sentrum karena di sentrum itu terjadi proses pematangan tadi. Di luar sentrum tidak ada proses pematangan sehingga tidak ada yang apoptosis. Gitu, Dik. Terima kasih, Dokter. Ya. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Izin bertanya kembali, Dokter. Ya. Pada PTC kan pada mikroskopisnya itu juga ditemukan kadang-kadang ada area kalsifikasi yang disebut pesamoma badis. Oh iya, Itu iya. gambarannya seperti apa ya, Dok? Gambarannya seperti gimana ya? Tapi tidak semua tidak semua PTC itu ada samoma badisnya, dan kalau ada samoma badisnya itu belum tentu PTC juga gitu sih. Makanya itu tidak saya tampilkan di sini. Tetapi kalau eh, pada gambaran mikroskopiknya ketemu 3 hal ini ya, ground glass, kemudian nuclear groove sama nuclear inclusion, kalau ketemu 3 hal ini, mau dia bentuknya papiler atau bentuknya folikuler atau bentuknya apa aja, ada atau tidak ada sama badis, kalau ada 3 hal ini, nukleusnya bentuknya kayak gini, itu pasti diagnosisnya adalah PTC gitu ya. Tapi kalau ada sama badis, tapi nggak ada inti sel ini, ya bukan PTC berarti kelainan. Karena sama badis itu cuma timbunan sisa-sisa metabolisme kalsium aja gitu ya. Nah, gambarannya seperti ini, Dek. Ya, ini kayak gini, Dek. Kayak keratin pearl gitu loh, Dek. Cuman warnanya ungu tua, purple tua. Tapi kalau apa namanya? Keratin pearl itu kan warnanya merah ya. Karena dari masa keratin. Kalau itu ini warnanya ungu ya. Ya kayak gini ini. Ini bukan eksentrik apa jenisnya? Laminated dan melingkar-lingkar tuh istilahnya apa ya? Ya laminated tersusun kayak apa namanya? Ya tersusun laminasi ya melingkar kayak gitu. Gini gelap ungu ya. Ini gini. Gitu deh. Nih, tapi tidak selalu ketemu. Nah, ini malah ada yang ini. Karena bentuknya mirip, ada yang
mencoba berkomentar membedakan antara keratin pearl dan samoma body ya. Ya. Kalau ini kan dari keratin, kalau ini dari kalsifikasi. Kalsifikasi itu warnanya biasanya lebih ungu konsentrik ya. Nah, konsentrik. Dan nggak cuma di PTC ya, ada juga bisa di meningioma, bisa di mesotelioma, bahkan bisa di pembuluh darah yang pada orang-orang lansia, pembuluh darahnya biasanya ada kalsifikasinya. Jadi ada spot-spot warna ungu kayak gini gitu. Bisa juga. Gitu deh ya. Jelas? Sudah cukup jelas dokter. Terima kasih banyak. Ya. Baik, demikian penjelasan praktikum patologi anatomi tentang sistema endokrin dan hematolimfoid. Sekali lagi jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.